Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah bahwa kita telah diberi kekuatan untuk sholat subuh berjamaah. Di mana sholat berjamaah subuh ini sering diucapkan oleh para kiai, diantaranya adalah barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia punya nilai sholat semalam suntuk, sholat sunat. Kemudian diantaranya lagi wa Qur'an al-fajri kana mashhuda, disaksikan oleh dua kelompok malaikat siang malam bertemu di masjid dan menyaksikan kita sholat berjamaah. Kemudian ada lagi orang berjamaah sholat subuh kana fi zimatillah, ada di dalam jaminan Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Apalagi tadi orang sholat fajar 2 rakaat, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan isinya. Jadi kalau ada orang yang mengakui ranking pertama, orang yang paling kaya di dunia, ternyata ada saingannya. Siapa orang yang telah melaksanakan sholat subuh 2 rakaat qobliyah, sholat fajar, itu kalah dengan orang yang terkaya di dunia. Kan ada rankingnya, ranking pertama, ranking kedua ada. Tapi dibandingkan dengan orang yang telah melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, itu tidak apa-apa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Masih banyak lagi. Kalau ingin tahu orang sholat, kalau ingin tahu kamu orang beriman, lihat sholat isya dan sholat subuhnya. Kalau sholat isya dan subuhnya istiqomah, berialah orang yang beriman. Itu ada di antara ada seorang ulama yang mengatakan demikian. Hadirin kaum muslimin, mari kita tadabbur firman Allah surat Al-Isra, surat yang ke-17. Surat yang ke-17, kemudian ayatnya 78. Insyaallah lebih daripada itu. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini ayat 78. Ayat 78 Allah berfirman, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Gitu. Wa Qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Nah di sini sholat wa Qur'an al-fajri maknanya sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, begitu kita sudah mendapatkan. Nggak lihat aja kita. Kalau malaikat lihat sama kita, kalau kita nggak lihat. Subhanallah, ucapkan alhamdulillah. Salat 5 waktu ini ada di dalam ayat 78. Ada di antaranya orang mengatakan bahwa salat cuma 3 waktu, padahal 5 waktu ada. Qurannya ada, hadisnya ada. Kemudian ayat selanjutnya hadirin kaum muslimin, ayat 79 wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebahagian malam dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Nafilatan lak di sini ada terjemahan nafilatan lak ini tambahan, katanya tambahan bagimu. Di dalam tafsir Jalalain, nafilatul lak ini adalah wajib. Jadi Nabi itu punya 6 waktu wajibnya. Kalau kita yang wajib itu 5 waktu, kalau Nabi itu 6 waktu. Selain daripada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bagi Nabi adalah tahajud wajib. Gitu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji ziyadatan laka faridotan itunya ya. Lihat tafsir Jalalain nanti. Nah, apa setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat tahajud kepada Nabi, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tinggi, terpuji. Nah, jadi maqamah mahmuda ini ulama tafsir ada dua pendapat. Allah Subhanahu wa taala setelah meringkan tahajud kepada Nabi, Allah taala berjanji kepada Nabi akan diberikan maqamah mahmuda, derajat yang tinggi, derajat yang terpuji. Dan Nabi Muhammad SAW sampai hari ini kalau kita tanya berapa jumlah manusia yang sudah bersalawat sama Nabi, berapa kali muazin mengucapkan Muhammadur Rasulullah, sudah lagi malaikat, berapa juta malaikat yang baca sholawat atas Nabi, kemudian Allah pun bersolawat sama Nabi, itu maqamah mahmuda. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan baca salam dengan sempurna. Maqamah mahmuda. Tidak sah manusia bersahadat satu sahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Cukup saya mah sahadatnya saksi Allah aja, menyaksikan hanya Allah saja. Untuk bersaksi Nabi sebagai utusan saya tidak mau. Itu tidak sah. Menolak kepada ajaran Allah sendiri, karena Allah yang melantik Muhammadur Rasulullah. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Fatah bahwa Muhammad itu utusan Allah. Makanya tahun 70-an, tahun sampai 80-an ada mimbar malam Senin itu namanya alilan kepercayaan. Ingat bapak-bapak yang udah usia 60 tahun, ingat di TV itu masih hitam putih. Jadi tiap malam Senin itu ada namanya Zahid Husain kalau nggak salah, selalu membuat ada mimbar kepercayaan. Percaya kepada Tuhan yang Tuhan deui. Digancang-gancang Tuhan tuh jadi hantu. Gitu. Tapi sekarang nggak laku itu. Sudah dimasukin GBHN itu hadirin kamu. Sampai pas Soleh Iskandar menolak, waktu itu Soleh Iskandar ditahan 1 tahun kalau gara-gara menolak aliran kepercayaan dimasukkan kepada GBHN. Nah, tidak sah Islamnya. Kalau orang hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi. Sebab yang mengangkat Nabi dan Rasul itu adalah Allah sendiri. Lihat dalam surat Al-Fatah, ayat yang terakhir. Ayat Muhammadur Rasulullah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi kalau orang nggak percaya. Nah, ini hadirin kaum muslimin. Maqamah mahmuda. Bahkan hadirin kaum muslimin kita kaget ada 100 tokoh ya. Ada buku namanya 100 tokoh. Yang mengarangnya bukan orang Islam. Tapi mengarangnya orang non-Islam. Bapak boleh buku ada 100 tokoh. 100 tokoh itu yang pertama, ranking pertama, orang yang paling berpengaruh di dunia adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak mungkin ingat siapa pengarangnya? Ada yang ingat? Pengarang bukunya 100 tokoh. Ternyata bukan kita yang mengatakan bahwa Nabi orang yang terhebat itu, non-Islam pun mengatakan subhanallah. Dan kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi adalah manusia yang termulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maqamah mahmuda yang kedua, Nabi akan tenar nanti di alam mahsyar. Yang tertenar itu yang mengagumkan nanti, yang lebih mengagumkan lagi di alam mahsyar. Karena manusia sedunia dikumpulkan di alam mahsyar. Bapak-bapak kalau bertanya, di mana sih alam mahsyar letaknya? Jawabnya di Palestina. Jadi Palestina ini nanti akan menjadikan lapangan alam mahsyar nanti. Tanya nanti hadisnya. Kalau nggak punya kitabnya di Google juga sudah ada jawabannya. Ternyata lapangan alam mahsyar itu di dunia, Pak. Subhanallah. Yang sekarang dipakai dipakai lapangan pembantaian oleh Zionis Yahudi.
Jadi dulu umat Islam diekspos sebagai teroris, Usama bin Laden, teroris segala macam, teroris ISIS. Ternyata rajanya teroris di dunia adalah Yahudi. Dan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, manusia yang paling benci, la tajidana asyaddan nas adawah, yang paling memusuhi umat Islam di dunia ini, tingkat ranking pertama adalah Yahudi. Sudah berapa juta sekarang yang dibantai oleh Yahudi? Umat Islam, terutama orang Palestina. Itu bukti nyata, bukan gosip, bukan. Subhanallah. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatannya. Tadinya dia bikin cerita, bikin rekayasa bahwa Islam adalah teroris, the real teroris adalah Yahudi. Itu. Dan ternyata masih banyak pengikut-pengikutnya sekarang. Allahu Akbar. Kalau rakyat sedunia sudah menolak kepada kejahatan itu, tapi pemerintah-pemerintahnya masih ada yang mendukung, saudara. Nah, nanti Nabi Rasul kita yang paling keren itu nanti di alam mahsyar. Di mana? Ini hadisnya hadis Bukhari, Pak. Bukhari Muslim ada, di Bukhari ada, nanti manusia pada datang kepada Nabi Adam. Seluruh dunia. Adam, berikan aku syafaat. Ini panas, ini alam mahsyar ini panas. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi. Itu nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi, boro-boro nyapaatan, saya banyak kasus di alam dunia. Malu saya sekarang. Silahkan cari lagi datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, tolong aku beri syafaat, panas ini sudah, nggak kuat ini. Kata Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi. Saya punya kasus di hadapan Allah waktu di dunia, punya masalah. Coba datang kamu kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, seluruh dunia, Musa tolong berikan syafaat, ini di alam mahsyar panas ini nggak kuat. Kata Nabi Musa, nafsi-nafsi. Karena Nabi Musa juga punya kasus, nempeleng orang sampai mati. Karena membunuh tanpa disengaja gitu. Nabi Musa itu banyak ceritanya, beda gitu. Dan masyarakatnya juga beda. Kata Nabi Musa, tolong datang kepada Nabi Isa. Datang kepada Nabi Isa. Isa, tolong kami ini beri syafaat, nggak kuat panas. Kata Nabi Isa, boro-boronya paatan, aku malu. Berapa juta manusia mengaku Tuhan kepadaku. Padahal aku tidak mengatakan sebagai anak Tuhan. Coba datang kepada akhir zaman, kepada Nabi akhir zaman. Datang semuanya manusia, dari mulai umat Nabi Adam sampai umatnya kaum Bani Israel, datang kepada Nabi Muhammad untuk minta syafaat. Nah, maka setelah itu baru Nabi Musa, Rasulullah SAW sujud di bawah aras. Kemudian kata Allah, irfa rosaka, angkat kepalamu wahai Rasul, sal tu'to, mintalah aku akan beri. Masya Allah, di situ maqamam mahmuda. Allahu Akbar. Sahibus syafaati, yang membuka kunci syafaat pertama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maqamam mahmuda, terkenal di dunia sampai terkenal di akhirat. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini penterjemah, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, kemudian ini doa hijrah tadi kaum muslim. Ini doanya doa hijrah. Ketika Nabi mau hijrah, dikasih doa sama Nabi, sama Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat 80. Dan katakanlah wahai Rasul wa Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang baik, ke tempat yang, dan kemudian keluarkanlah pula aku ini ke tempat keluar yang benar, yang baik, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan atau pemimpin yang dapat mendapatkan pertolonganku. Masya Allah, ini doa hijrah. Jadi disunahkan kita kalau masuk ke tempat orang lain, doanya ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan kami ke masuk kampung ini kami dalam
keadaan yang benar. Itu kan. Kemudian wa akhriji ketika kami keluar dari kampung ini mukhraja sidqin tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira dan jadikan untuk aku darimu adalah pemimpin kekuasaan yang dapat pertolongan. Luar biasa. Ini doa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan dikabulkan doanya. Waktu masuknya juga disambut oleh para pemudi Ansor. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu syairan untuk menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah. Anta syamsun wa engkau adalah matahari, anta badrun engkau adalah bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri engkau cahaya di atas cahaya. Itu kata-kata majaz itu. Bayan namanya tasbih balik namanya. Nabi diserupakan seperti matahari di dalam rangka menyinari manusia minadz zulumati ila nur. Kemudian Nabi dikatakan seperti bulan purnama, cahaya yang menyejukkan. Kemudian Nabi di atas cahaya, subhanallah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ini nyanyian qasidah yang dikarang oleh orang-orang Madinah ketika kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin. Ini doa perlu dipakai sama kita sekarang. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan untukku dari sisimu pemimpin kekuasaan yang mendapatkan pertolongan. Jadi kita harus berdoa. Sultanan nasira. Negeri kita mayoritas Islam. Pesantren terbanyak, masjid terbanyak. Waktu saya di Bangladesh tahun 2011 kalau tidak salah, ya 2008. Ternyata orang Bangladesh tahu jumlah masjid yang ada di Indonesia. Tahu. Dulu waktu itu hampir 800 masjid. 800.000 di masjid yang di kita di Indonesia ini. Subhanallah. Kalau kita nggak tahu, masalah. Ada datanya, Pak. Jumlah pesantren ada berapa? Subhanallah. Majlis Ta'lim ada berapa? Cuman yang kita mohonkan, kita ini pengen pemimpin sultanan nasiro. Pemimpin yang mendapatkan pertolongan Allah, penguasa yang mendapatkan pertolongan Allah, bukan penguasa yang bergening dengan togut, dengan setan. Subhanallah. Ini doa penting, Pak. Penting supaya kita mendapatkan pimpinan dari mulai bawah sampai atas, bisa membedakan antara hak dan benar. Pohon kepada Allah kita punya pemimpin yang punya rasa malu. Malu sama Allah, otomatis malu sama manusia. Yang punya rasa takut kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita lihat media sosial, aduh menakutkan ya. Allahu Akbar. Ada bos judi online yang tidak bisa disentuh oleh hukum jenah. Masya Allah. Kan luar biasa itu. Nah, lanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan salat tahajud, berdoa Robbi adkhilni mudkhala sidqin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat 81. Allahu Akbar. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Nah ini Nabi Muhammad Rasul kita mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini dibuktikan waktu di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW 13 tahun Allahu Akbar di Madinah, kemudian dia futuh Mekah dan tapekong berhala yang ada di Ka'bah dan yang membacakan waqul ja'al haq wa zahaqal batil adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Patekong yang ada di Ka'bah itu hancur lebur, Pak. Penyembah berhala tidak laku lagi. Kenapa? Ja'al haqqu telah datang kebenaran. Apa itu Al-Qur'an? Apa itu hak? Dinul Islam. Nah, ditegakkanlah piagam Madinah, syariat Islam. Kalau di Mekah itu ajaran tauhid,
sedangkan di Madinah itu ajaran syariat, perintah dan larangan. Bapak-bapak kan sudah tahu di Mekah itu arak, judi, atau apa namanya, satu lagi maisir, taruhan itu belum diharamkan, belum diutik-utik. Sholat, tauhid, sholat, ajaran tauhid, sholat aja begitu. Puasa juga enggak diperintahkan, Pak. Anak-anakku santri kalau ditanya kapan bulan Ramadan diwajibkan pada, setelah hijrah, setelah 2 tahun hijrah. Waktu 10 tahun di Mekah tidak ada puasa Ramadan. Minum arak tidak diharamkan, tidak. Setelah datang di Madinah baru bulan Ramadan diwajibkan, perang Badar, perang Uhud, kemudian arak, judi baru diharamkan. Itulah wal Qur'anil Hakim. Nah, setelah sempurna Islam, Nabi datang ke Mekah untuk mengadakan haji wada. Kemudian mengatakan, wahai Ali, katakan, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sambil menunjuk itu patekong-patekong hancur berhala. Subhanallah. Maka hadirin kaum muslimin, kita kalau ngomong benar, berkata dengan benar, insya Allah masyarakat kita, apa kegiatan-kegiatan kebatilan itu akan hancur. Berjamaah diadakan, pengajian diadakan, ja'al haqqu, kemudian santunan diadakan. Insya Allah masyarakat yang berbuat ingin mempunyai minat kejahatan, Allah hapuskan, tidak ada kekuatan. Kalau di Masjid Al-Hidayah ini mengadakan syiar Islam, sholat berjamaah dilakukan, santunan yatim dilakukan, silaturahmi dilakukan, pengajian rutin dilakukan, kebenaran disampaikan, insya Allah wa zahaqal batil, kampung ini akan dilenyapkan kebatilannya, insya Allah. Innal batila kana zahuqa, insya Allah. Secara lokal ya, belum, apalagi seluruh Indonesia. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kalimatul haq, ngomong yang benar, aturan yang benar. Wa zahaqal batil, hancur. Judi online enggak ada, insyaallah. Judi online enggak ada. Wa zahaqal batil, masyaallah. Innal batila kana zahuqa, kalau umat satu suara mengatakan kebenaran, innal batila kana zahuqa, judi online akan hancur, prostitusi akan hancur, korupsi kan tidak ada, insyaallah. Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana ini umat Islam supaya jangan demen maksiat? Sudah tahu mereka maksiat tapi masih doyan. Nah, jawabannya surat Al-Ankabut ayat 5. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacakan apa yang diwahyukan kepada kamu Muhammad, dirikan salat. Sungguhnya sholat bisa menghindari perbuatan keji dan munkar. Jadi sekarang mah sholat, tapi kok kenapa ya sholat? Pak Ustadz, saya tapi rajin sholat, tapi masih doyan maksiat. Nah, ada yang koslet nih sholatnya, ruku sujudnya nggak benar, bacaannya nggak benar, niatnya nggak benar. Barangkali makanan pakaiannya yang bukan yang sumber dari halal, itu akan mempengaruhi kehusuan hadirin kaum muslimin. Terutama ruku sujudnya memahami apa yang kita baca. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Warhamni ya Allah, berikan rahmat kami, kasih sayang. Wajburni, tutuplah keaiban kami, tambahlah kebocoran kami. Warfa'ni, angkatkan derajat kami ya Allah. Warzuqni ya Allah, berikan rezeki kami ya Allah. Warzuqni, wahdini ya Allah, berikan hidayah kami ya Allah. Wa'afini, sehatkan jasmani kami, rohani kami ya Allah. Wa'fu anni, maafkan kesalahan kami ya Allah. Insyaallah tuh. Kalau kita paham apa yang kita baca, connect salatnya. Kalau kita Rabbighfirli warhamni warzuqni, bacaan apa? Apa artinya? Enggak tahu. Ini harus belajar artinya. Jangan sampai kita seperti jang jawokan. Dulu kan ada yang jawokan, apa artinya enggak tahu. Mantra-mantra, kebanyakan orang yang baca mantra kalau ditanya artinya enggak tahu. Ini Quran bukan mantra ya. Bacaan sholat bukan mantra, tapi harus paham, memahami apa yang kita baca, tafahum maknanya kita, supaya
jelas apa yang kita minta. Di dalam Rabbik firli kan ada 8. 1 Rabbik firli, yang kedua warhamni, yang ketiga wajiburni, yang keempat warfa'ni, yang kelima warzukni, yang keenam wahdini, yang ketujuh wa'afini, yang kedelapan wa'fuani. Coba kalau dikobul, aman kita sentosa. Kalau yang 8 ini kita connect meminta di dalam sholat, insya Allah aman rumah tangga kita, insya Allah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dari mana awalnya kita mendatangkan kalimatul haq? Katakan yang benar. Qulil haq walau kana murron. Katakan itu hak kalau itu walaupun benar. Katakan, bagaimana Pak Kiai hukumnya riba haram? Bagaimana mencuri haram? Bagaimana menjudi haram? Katakan. Jangan sampai abu-abu, enggak apa-apa katanya. Bapak dulu ingat waktu SDSB, ingat ya? Orang yang tahun seumuran saya pasti tahu Bapak SDSB, sumbangan dana sosial. Itu banyak orang yang menghayal jadi orang kaya. Gitu. Banyak tukang beca menghayal jadi orang kaya, jadi orang gila banyak, dukun-dukun, orang gila ditanya sama orang waras, nanya nomor, terus dia nomor mobil, wah dicatat semua. Gara-gara. Itu yang membolehkan siapa? Doktor, profesor. Bagaimana Pak Kiai? SDSB boleh? Oh boleh. Karena ini mah nggak berhadap-hadapan, bukan judi itu mah nggak berhadap-hadapan. Kita beli sumbangan, niat sumbangan, niat sumbangan jalan balangsak, niat nyumbang. Nah itu, apa? Padahal katakan kulil hak walau kana muron. Katakan hak itu walaupun pahit rasanya. Kalau udah dikatakan jajamu itu yang jadi obatnya pahitnya bukan manisnya. Kalau sering kita mengatakan kalimatul haq walaupun pahit, insya Allah orang beriman akan sembuh. Karena jamu itu bukan yang manisnya, yang pahitnya yang jadi obat. Katanya yang manis-manis aja Pak Kiai, jangan keras-keras ya katanya. Jangan menyinggung katanya. Allahu Akbar. Udah dipesan. Jangan nyinggung orang pelit di sini Pak ya. Jangan nyinggung orang korupsi. Udah dipesenin. Subhanallah. Bagaimana kita bisa jadi obat Al-Quran kalau tidak disampaikan? Subhanallah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian fungsi Al-Quran di sini ada berapa? Allah sampaikan dalam ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ayat 82. Dan katakanlah dan kami ayat 82 dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar obat hati ya dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini ada 2 ya. Tapi fungsi Al-Quran itu saya baca dalam kitab Khazinatul Asrar itu fungsi Al-Quran itu ada 55. Ada 55, ada hudan, ada nurun, kitabum mubin. Kemudian Quranul Majid ada 55. Di sini ada 2 fungsi Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran mahuwa syifaun. Di dalam Al-Quran itu ada obat 5 pisudur, syifaun 5 pisudur. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin sakit hatinya, ingin sembuh, bacalah Al-Quran, pikiran maknanya insya Allah jadi obat. Banyak orang yang dari Al-Quran diuji oleh Allah salah sangka. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa orang beriman itu akan diuji oleh Allah. Hadis mengatakan, "Iza ahabballahu abdan ibtalahu." Apabila Allah jatuh cinta kepada hambanya, Allah akan uji. Kita mah salah paham, misunderstanding, kesalahpahaman di dalam kehidupan ini. Ketika Allah mencoba kemiskinan, disangkanya Allah marah. Coba kalau kita diuji, mau diuji seperti Nabi Ayub, nggak kuat kita, dikasih penyakit 18 tahun. Tapi Allah jatuh cinta.
Karena Nabi Ayub paham bahwa ini adalah tanda cinta, enggak namanya, enggak pusing, enggak risau, enggak galau, enggak, biasa aja. Waktu umur 10 tahun sakit ditanya sama istrinya, "Pak, Bapak, kan Bapak seorang nabi, seorang rasul, coba tuh minta sembuh." Kata Ayub, "Malu," katanya. Masih sebentar sakitku, masih banyak sehatnya. Baru sudah 18 tahun, karena badannya sudah rusak, baru menjerit, "Anni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin." Dia tidak minta sembuh, dia melapor sama Allah, "Ya Allah, aku sangat nggak kuat, ini sakit, Engkau Maha Kasih Sayang." Baru Allah sembuhkan. Kata Allah, "Wahai Ayub, coba tindihkan kamu ke tanah, maka bijilah air, terbitlah air, kemudian dia mandi dengan air itu maka sembuh." Nah, itu tandanya cinta Allah Subhanahu wa taala, bukan karena banyak hartanya. Justru tanda cinta itu adalah balaan sayyi'ah. Maka kalau jauh dari Al-Qur'an, bagaimana? Ternyata setelah membaca Al-Qur'an, syifaun. Oh, ternyata kata Allah, orang yang sedang tidak punya uang, yang sedang sakit, yang sedang dicaci maki, itu ternyata ujian, tandanya cinta dari Allah. Itu namanya uwar tuh, syifaun. Dan syifaun syafi. Dan Al-Quran ternyata bisa pengobatan. Sekarang istilah, kalau dokter itu namanya apa ya? Dokter obat alternatif katanya. Padahal Al-Quran itu bukan alternatif, memang obat aslinya. Madu itu bukan obat alternatif, memang obat asli dari Al-Quran. Jadi bikin alternatif, padahal bukan alternatif. Syifaun, obat. Obat apa? Obat hati, 5 pisudur, dan bisa pengobatan untuk jasmani, medis. Boleh dicek. Waktu seorang dai, rombongan dai datang ke satu kampung, kemudian kepala desanya menolak. Nah, akhirnya sudah nolak, pergilah. Enggak lama kemudian itu si kepala kampungnya digigit ular. Wapi riwayatin digigit kalajengking. Dukun dikumpulkan semuanya, nggak ada yang mempan. Tapi ada orang usul, Pak Kades, Pak Kepala Dusun, saya usul. Itu yang diusir tadi barangkali dia punya obat katanya. Betul, coba panggil katanya. Nih obat Al-Quran jadi obat nih. Dipanggil. "Wahai rombongan, tolong kembali lagi. Kepala dusun kami dipatuk ular. Tolong obat." Itu kepala si rombongan itu balik nanya, "Mau berapa?" katanya. Apa imbalannya katanya. "Tenang, kepala dusunnya orang kaya katanya. Dikerjain kan udah diusir tadi kan, disuruh sehari lagi. Tapi kalau kita udah diusir kan mana buat apa lu ngusir, dipatuk ular, mampus lu, kewalat, kan gitu kita mau ngomongnya. Tapi sahabat mah enggak. Wah, boleh saya datang ke sana. Akhirnya adin kaum muslimin, subhanallah, pakai garam, baca Fatihah. Bismillah, mana garamnya? Garam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditonton sama dukun semuanya. Diminum. Beberapa menit sembuh. Itu lamun cek urang Sunda mah peurahna bisanya itu lentur habis. Itu syifa, bisa dipakai obat, Pak, katanya. Makanya suka ada ruqyah sekarang. Cuma ruqyahnya sekarang dikomersilkin. Pakai kesurupan segala macam gitu kan ada. Pakai modifikasi padahal budayanya dibacain seperti zaman sahabat gitu. Subhanallah. Syifaun. Kemudian orang yang sedang sakit hati banyak-banyaklah baca Al-Qur'an. Coba terjemahkan, baca. Kalau tidak baca, dengerin orang-orang yang menyampaikan Al-Qur'an. Insya Allah hati yang sedang sakit masalah, kekurangan harta, kemudian pusing, rumah tangga dan sebagainya, ternyata di dalam Al-Quran itu ada solusi, ada obat. Sholat 5 waktu, sholat hajat, puasa, sedekah semampunya, itu obat itu. Bahkan
As-shadaqatu ada dalam Tariqul Kaul, as-shadaqatu tamna'u khamsina balaan. Sedekah itu adalah bisa mencegah 50 balai kasusah. Puasa bisa mengobati. Dengan adanya perintah Allah puasa, Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Saya punya pengalaman pribadi, kebetulan bertemu dengan Direktur PMI Bogor. Dia malu punya penyakit diabetes, gitu kan? Itu panjang diabetes. Ternyata beli buku. Dalam buku ada sabda Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu pasti sehat. Dengan yakin apa yang disampaikan oleh Nabi, akhirnya itu ke Direktur Pertamina PMI itu puasa, yakin dengan sabda Nabi, alhamdulillah Pak Kiai, penyakit saya habis, yakin saya dengan sabda Nabi. Saya puasa Pak Kiai, sembuh penyakit diabetes saya. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi setiap perintah Allah itu pasti ada manfaatnya untuk hambanya. Nah ini, jadi Al-Quran itu obat. Nabi juga itu apa? Untuk menjelaskan Al-Quran itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian warahmatun lil mu'minin, menjadikan rahmat bagi orang beriman. Aduh, dengan adanya Al-Quran, subhanallah, tidak ada orang yang putus asa orang beriman. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman yang telah terlampau hidupnya melanggar batas Allah, gitu kan? La taqnatu min rahmatillah, janganlah putus dengan rahmat Allah, gitu kan? Karena putus asa itu bukan sifat manusia, bukan orang beriman. Putus asa itu adalah sifat orang kafir. Orang kafir kalau ada masalah bunuh diri, loncat, ngeracun. Orang kafir, orang beriman tidak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha, dosa apapun Allah akan ampuni. Kan jadi rahmat. Nikmat kedengarannya. Ada seorang Wahsy, Bapak kenal Wahsy, sahabat Nabi, mantan pembunuh Hamzah. Dia pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih ayat, ini belum. Tapi setelah baca ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Di ayat yang lain enggak masuk. Tapi ketika dikasih surat Al-Furqan, orang ibadur rahman itu yang tidak pernah bermusyrik kepada Allah. Si Wahsy pernah musyrik. Wala yaqtuluna nafsa, orang ibadur rahman itu belum pernah membunuh orang. Si Wahsy membunuh Hamzah, coba bayangin. Haramallahu ilazim. Wala yaznun, orang ibadur rahman itu tidak pernah melakukan zina. Si Wahsy kalakuan anak itu. Gitu kan? Wa yakhlud wala zina. Wa may yaf'al zalika, orang yang musyrik membunuh zina, yalqa asama, dia terjerumus dalam dosa. Bahkan akan dilipat gandakan dosanya. Nah, kemudian terobatinya si Wahsy itu yang pernah membunuh Hamzah, illa man taba, kecuali orang bertobat. Tobatnya orang musyrik itu syahadat dulu. Illa man taba. Wa amana, beriman dulu pada Allah. Baru wa amila amalan sholihan, amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat,
maka Allah akan ganti kejahatannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, maka Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Baru dia syahadat. Mau saya masuk Islam. Ini ayat yang mengundang untuk menggapai rahmat Allah. Tidak boleh putus asa. Dan Kiwasi bikin kejutan. Waktu ada Musailamah Al-Kadzab mengaku nabi, maka yang menombak yang bunuh dia. Tombaknya yang pernah membunuh Hamzah. Titik tobatnya. Jadi bikin kejutan. Yang membunuh yang ngaku nabi palsu itu, yang nama Musailamah Al-Kadzab itu adalah Wasi. Subhanallah. Nah, rahmatun lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana orang zolim, orang kafir ya, orang munafik, bagaimana terhadap Al-Quran? Apakah jadi obat? Apakah jadi rahmat? Dijawab oleh Allah, wala yaziduz zalimina illa khasara. Subhanallah. Dan tidak akan bertambah Al-Quran kepada orang-orang zolim kecuali hanya kerugian. Na'udzubillah. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ini ada pertanyaan nih dari ulama besar ya. Nah, dari Kalimantan kalau enggak, yang suka mengajar hikam. Ada orang preman pengen tobat kepada Allah, nanya kepada Pak Kiai sama nanya, bolehkah saya baca Al-Quran dulu atau saya istighfar, apa dulu? Nah, kata Kiai, kalau kamu masih banyak dosanya, banyak larangan-larangan, lebih baik kamu banyak istighfar dan sholawat aja dulu. Karena kalau kamu sekarang baca Al-Quran sedang mengancam kamu. Ada orang yang suka dagang, tapi dagangnya suka ngurangan timbangan, ngurangan meteran. Itu Quran kalau dibaca Pawailul Mutaffifin mengancam dia. Lebih baik istighfar, sholawat, baca Fatihah biar banyak, biar Allah memberikan petunjuk, baru kita baca Al-Quran. Kalau masih banyak ancaman-ancaman, di bawah ancaman ala la'natullahi ala zolimin, laknat Allah bagi orang yang zolim, orang musyrik banyak zolimnya daripada tidak zolimnya, lebih baik baca istighfar dan salawat, karena Al-Quran sedang mengancam dia. Orang yang sholatnya menganggap enteng, sholatnya celang cepung, belang betong, sholat iya, kadang-kadang enggak, sholatnya 2:30 lohor, jam asar 4:30 atau jam 5:30. Kemudian kita jangan coba-coba baca surat Fawailul lil musholin, cilaka jalan sholat. Siapa yang sholat? Orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Tuh di bawah ancaman. Maka kata Kiai, kamu lebih baik banyak istighfar dulu, baca selawat dulu, tobat dulu kepada Allah, taubatan nasuha, baru baca Al-Quran. Jadi jangan sembarangan. Saya punya pengalaman pribadi. Ada orang minta doa. Pengajian privat saya waktu di Bandung. Terus ada orang minta petunjuk sama Allah bagaimana cara solusinya ini rumah tangganya. Akhirnya din kaum muslimin, dia memberikan petunjuk, ini harus khataman Quran di rumah ini karena gitu. Ternyata yang punya rumah tara sholat. Nggak lama kemudian yang punya rumah cerai. Oh ternyata ini wala yazidu zolimina illa khasara. Tidak akan menjadikan rahmat, tidak akan menjadi obat Al-Quran ini kepada orang-orang zolim, kecuali kerugian, bukan rahmat, bukan obat. Maka habis baca Al-Quran itu suka doa Allahumma arhamna bil, suka kan? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nur. Apa artinya? Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai rahmat. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman, jadikan patokan hidup kami, iman wa nurun, jadikan cahaya, wa hudan wa rahmah, menjadikan rahmat ya Allah, gitu kan. Itu harus enggak. Maka hadirin kaum muslimin, boleh baca Al-Quran tapi yang tidak mengundang azab. Fatihah tidak mengundang azab. Robbana zolamna anfusana, justru minta taubat kepada Allah.
Rabbana la tu'akhizna in nasina, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana srifana. Boleh itu Al-Quran dibaca sama orang-orang yang dosanya terlalu berat gitu, yang belum tobat itu boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, istighfar Rabbana boleh. Tapi ayat-ayat yang mengancam itu wayahna jangan dibaca dulu, karena ayat itu mengancam beliau gitu. Mengancam orang pelakunya. Hadirin kaum muslimin, insyaallah alhamdulillah pada ini kami mohon doanya. Kemarin udah silaturahmi ke mana? Ke Malaysia 15 hari. Terus kontak dari kontak dari Al Hidayah tidak ada bisa kontak karena HP-nya sahid di sana, jadi nggak bisa nyambung ya. Sekarang alhamdulillah ada lagi HP ini nomor yang baru ya. Jadi kemarin kami ada kunjungan ke sana, sampai kami tidak bisa ada kontak silaturahmi. Grup juga belum bisa, di grup Al Hidayah juga belum punya. Nonton sampai nanti ya, grup Nur Al Hidayah kan punya ya. Nah itulah hadirin kaum muslimin, yang pertama ayat ini tadi menerangkan kehebatan tahajud ya, kemudian menerangkan kehebatan Nabi Muhammad SAW, maqamah mahmudah itu di dunia dan di akhirat. Kemudian doa hijrah. Kemudian ada dalam ayat 81 Allah sampaikan bahwa apabila hak ditegakkan kebatilan akan hancur. Kemudian ayat 82 Allah menjelaskan fungsi Al-Quran adalah sebagai obat dan bagi rahmat orang beriman. Sedangkan orang zalim tidak mendapatkan obat, tidak mendapatkan rahmat kecuali kerugian, seperti orang kafir dan orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.